Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Anti. Mari kita lanjutkan pelajaran kimia kita. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, maka kali ini kita akan mencoba melakukan percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Adapun pada percobaan kali ini kita hanya akan melakukan percobaan dua faktor laju reaksi saja, yaitu faktor konsentrasi dan faktor luas bidang sentuh. Mari kita mulai percobaannya. Yang pertama, kita lihat dulu alat dan bahan yang akan kita gunakan. Pada percobaan pertama, yaitu percobaan untuk faktor konsentrasi, kita akan menggunakan tabung reaksi, kemudian rak tabung reaksi, dan bahan yang kita pakai adalah HCl dari konsentrasi 0,5 molar, kemudian HCl 1 molar, kemudian yang paling tinggi konsentrasinya kita menggunakan HCl 2 molar. Kemudian kita akan menggunakan pita magnesium dengan panjang yang sama. Kemudian untuk faktor luas bidang sentuh, alat yang kita pakai adalah yang pertama glass beaker, kemudian di sini ada spatula dan kaca arloji. Kemudian untuk bahannya pada percobaan yang kedua kita akan menggunakan HCl 2 molar, kemudian kalsium karbonat dalam bentuk padatan dan kalsium karbonat dalam bentuk serbuk. Kita mulai percobaan yang pertama, faktor konsentrasi. Kita lihat di sini ada 3 HCl dengan konsentrasi yang berbeda. Nanti kita masukkan pita magnesiumnya secara bersamaan dan kita lihat apakah waktu yang diperlukan untuk masing-masing tabung reaksi dari konsentrasi 0,5 molar, 1 molar, dan 2 molar sama ataukah berbeda. Mari kita mulai. Kita masukkan yang pertama, kemudian pada tabung 1 molar dan pada tabung 0,5 molar. Kita mulai, kita amati berapa waktu yang diperlukan. Di sini pada konsentrasi HCl 2 molar terlihat gelembung-gelembung gas terbentuk sangat banyak. Sedangkan pada konsentrasi maksud saya 1 molar masih banyak terlihat gelembung gasnya, hanya saja lebih sedikit jika dibandingkan dengan yang 2 molar. Kemudian di sini 0,5 molar terdapat gelembung gas juga. Mari kita amati mana nanti yang paling cepat selesai. Reaksi akan selesai ditandai dengan habisnya padatan pita magnesium. Kita amati. Di sini sudah membutuhkan waktu 1 menit lebih 4 detik. Untuk tabung yang berisi 2 molar HCl, di sini reaksinya sudah selesai karena padatan pita magnesiumnya sudah habis. Kemudian untuk yang 1 molar di sini masih berlangsung, masih ada padatan pita magnesiumnya. Kemudian untuk yang konsentrasi HCl 0,5 molar, di sini pita magnesiumnya masih terlihat besar sekali. Sudah berjalan hampir 2 menit. Untuk yang 1 molar di sini masih terlihat besar untuk padatan pita magnesiumnya. Pada waktu 3 menit lebih 40 detik di sini untuk konsentrasi HCl yang 1 molar ternyata baru selesai. Ditandai dengan pita magnesium yang sudah habis. Kita tunggu
berapa waktu yang akan dibutuhkan untuk HCl dengan konsentrasi 0,5 molar. Nah, ternyata untuk tabung yang ketiga, yaitu dengan konsentrasi 0,5 molar HCl, membutuhkan waktu sekitar 7 menit lebih 1 detik untuk selesainya reaksi antara pita magnesium dengan larutan HCl. Nah, dari sini bisa kita lihat ternyata terbukti bahwa semakin tinggi konsentrasi maka laju reaksinya berlangsung lebih cepat. Laju reaksi berlangsung lebih cepat ditandai dengan lebih cepatnya atau lebih sedikit waktu yang dibutuhkan untuk selesainya reaksi antara pita magnesium dan larutan HCl. Sekarang kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu faktor luas bidang sentuh atau luas permukaan. Di sini kita akan mereaksikan HCl dengan kalsium karbonat. Untuk larutan HCl-nya kita menggunakan larutan dengan konsentrasi yang sama, yaitu 2 molar. Sedangkan yang kita bedakan adalah kalsium karbonat dalam bentuk batangan dan kalsium karbonat dalam bentuk serbuk. Nanti kita lihat mana waktu yang lebih sedikit dibutuhkan antara kalsium karbonat bentuk batangan atau padatan atau kalsium karbonat dalam bentuk serbuk. Kita bandingkan waktunya. Kita mulai, kita masukkan dulu untuk yang kalsium karbonat dalam bentuk batangan. Kemudian kita masukkan kalsium karbonat dalam bentuk serbuk ke dalam larutan HCl-nya. Kita lihat, kita mulai. Di sini terlihat untuk yang kalsium karbonat dalam bentuk serbuk, reaksinya berlangsung lebih cepat karena di sini bisa kita lihat gelembungnya terbentuk lebih banyak dibandingkan dengan kalsium karbonat yang kita masukkan dalam bentuk padatan. Oke, ternyata di sini bisa kita lihat untuk kalsium karbonat dalam bentuk serbuk reaksinya sudah selesai. Ternyata dibutuhkan waktu 1 menit lebih 53 detik. Untuk kalsium karbonat dalam bentuk padatan reaksinya belum selesai. Di sini terlihat gelembung gasnya hanya sedikit saja. Dan ternyata untuk HCl dengan kalsium karbonat dalam bentuk batangan reaksi dibutuhkan waktu sekitar 6 menit lebih 27 detik. Nah, dari sini kita bisa membuktikan bahwa faktor luas bidang sentuh atau luas permukaan semakin kecil luas bidang sentuhnya maka reaksinya berlangsung semakin lambat. Sedangkan untuk reaksi antara HCl dan kalsium karbonat dalam bentuk serbuk karena dia mempunyai luas bidang sentuh yang lebih besar, maka dia reaksinya berlangsung lebih cepat. Di sini kita dapat membandingkan bahwa laju reaksi berlangsung lebih cepat jika luas bidang sentuhnya semakin lebar. Sampai di sini dulu percobaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.